Pesawat hadiah dari Panglima TNI ya, Banyumas ini. Alun-alun. Dulu kereta api sudah sampai Kalibagor ya, tepatnya sampai dengan ke pabrik gula. Nah, pemerintah Belanda mengizinkan SDS membangun percabangan kereta api dari Banjarsari ke Purbalingga ya pada tahun 1900. Tapi Belanda membuat syarat ya, boleh SDS membangun rel kereta dari Banjarsari ke Purbalingga untuk mengakomodir pengangkutan gula di dua pabrik gula di Purbalingga, yakni pabrik gula Kalimanak dan pabrik gula Bojongsari. Tapi dengan konsesi atau syarat ya, SDS mau membangun jalur kereta api dari Sokaraja atau Kalibagor ke Banyumas, karena Banyumas pada saat itu adalah ibu kota Kabupaten Banyumas. Bahkan kantor residen Banyumas itu ya di Banyumas. Nah, saya ini lagi berada di jalan antara Kalibagor dan Banyumas melewati Kaliori. Sayang SDS akhirnya tidak membangun ya, alias ingkar janji. Ketika sudah selesai membangun jalur rel kereta api dari Banjarsari ke Purbalingga, SDS kepada pemerintah Hindia Belanda menyampaikan keberatannya untuk membangun rel kereta api ke Banyumas dengan alasan di Banyumas tidak ada potensi ya yang bisa dimanfaatkan. Kalau tetap dibangun dengan operasional kereta api maka akan rugi ya, karena tidak ada potensi hasil bumi yang diangkut. Beda dengan yang ke Klampok, Banjarnegara, Wonosobo. Di sana banyak hasil bumi ya, baik itu tebu yang menghasilkan gula maupun tembakau, kopi dan lain-lain. Nah, Banyumas dipandang oleh SDS tidak memiliki potensi. Selain itu juga kontur tanah ya yang berupa pegunungan ya, dan juga menyeberangi Kali Serayu harus membangun jembatan. Kemungkinan itulah alasan SDS tidak mau membangun. Nah, namun akibatnya pusat pemerintahan ya kemudian pada tahun 1937 ya itu berpindah dari Banyumas ke Purwokerto gara-gara nggak punya rel kereta api, dan keramaian pun beralih ya, berpindah dari Banyumas ke Purwokerto khususnya untuk pusat pemerintahan, karena di Purwokerto saat itu sudah ada rel kereta api SDS yang dari Maus ke Purwokerto Timur, kemudian juga sudah ada jalur Spurwagen ya dari Jakarta lewat Cirebon, Prubuk, Bumiayu, Purwokerto, lewat Kroya sampai ke Jogja, Surabaya. Nah, itulah yang mendukung Purwokerto menjadi kota yang lebih ramai dari Banyumas. Nah, ini sampai ke Kaliori ya. Ini Kaliori juga tadi nanjak nih, kemudian baru turun menuju Banyumas. Ini di Kaliori ya, sebentar lagi sampai Banyumas. Jalan raya pun harus berkelok-kelok ya. Untuk
pun sebenarnya tidak terlalu terjal ya, tapi panjang. Ini segera masuki Banyumas, yang ke kanan ke Patik Raja. Ini akan menyeberangi jembatan Sungai Serayu ya, menyeberang jembatan Sungai Serayu di Banyumas. Nah, ini jembatan Sungai Serayu. Kita akan lihat kota lama Banyumas seperti apa kondisi saat ini. Kota lama Banyumas. Ini pasarnya sedang dibangun teman-teman, pasar Banyumas. Ini pusat pertokoan atau perdagangan di Jalan Raya Banyumas sampai nanti ke Sudagaran. Jadi di sini juga ada kampung Sudagaran, kampungnya para pedagang zaman dulu. Ada juga kelenteng ya, di Banyumas ada kelenteng. Nanti kita lihat. Kita akan menuju ke alun-alun Banyumas. Ya, inilah alun-alun Banyumas sebelah kanan. Alun-alun Banyumas ada pohon beringin di tengah. Kemudian ke sana itu ada sekolahan ya. Kemudian pendopo lama. Nah, itu ada replika pesawat ya, hadiah dari Panglima TNI yang berasal dari Banyumas, dipasang di sisi selatan alun-alun. Tuh, pesawat tempur. Nah, di sebelah barat alun-alun itu ada Masjid Agung Nur Sulaiman. Ini juga masjid tua ya teman-teman. Masjid Agung Nur Sulaiman. Nanti kita harus bercerita ya tentang masjid ini. Ini masjid tua. Di sebelah barat alun-alun. Ini masuk Jalan Meruyung ya. Ini ada batik Banyumas Hadi Prianto, terkenal juga ini. Jalan Meruyung. Jadi sangat kelihatan ya teman-teman ya, untuk bangunan tua yang masih dipertahankan. Inilah Banyumas, kota lama yang kemudian menjadi tenggelam karena SDS
ingkar janji sehingga kereta tidak dibangun ke Banyumas dan ibu kota harus pindah ke Purwokerto. Ini salah satu gedung tua. Teman-teman, ini banyak sekali kalau di sini gedung tua, teman-teman, dan ditinggali. Salah satu lorong di Banyumas Kota Lama. Ini Masjid Nur Sulaiman, dilihat dari sebelah barat ya. Jadi pintu gerbangnya di timur, tapi ini saya shoot dari belakang ya, dari barat. Tempat wudhu juga kelihatan masih menggunakan bentuk lama ya. Ini samping sebelah selatan. Nah, kalau di Banyumas Lama maka kita akan disuguhi bangunan-bangunan yang kuno ya. Ini salah satunya di depan ini. Ini Jalan Kulon, ada gedung menjadi kelompok pertama, tempat kelompok bermain sekolahan balita. Jalan Kulon Banyumas. Ini Desa Sudagaran. Nah, teman-teman, suasananya benar-benar suasana kota lama ya. Bangunan-bangunannya adalah bangunan kuno. Nah, itu yang merupakan peninggalan Belanda. Nah, di sini ada soto yang enak ya. Soto, kemudian kupat tahu, namanya soto garing. Ini kelenteng Banyumas, teman-teman. Kelenteng sempat pernah kebakaran ya, kemudian direhab.